Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilham, mahasiswa Ilmu Politik kelas G, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2020, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Uh, Pada video kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan di lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, yaitu sistem lembaga di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu uh, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Namun pada kali ini saya akan membahas dua sistem lembaga yang ada di Indonesia, yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu satu, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden dan presiden dan wakil presiden presiden dan wakil presiden dan kabinetnya, baik presiden maupun wakil presiden, sama-sama dipilih oleh elektorat Indonesia dalam pemilihan presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun atau 1 periode, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan, maka totalnya adalah 10 tahun. Selama masa kampanye presiden dan wakil presiden adalah sebuah pasangan yang tak terpisahkan. Dengan demikian komposisi calon presiden dan wakil presiden butuh strategi. Hal yang dapat mempengaruhi strateginya adalah latar belakang etnis atau agama dan porsi sosial dalam bermasyarakat. Dalam hal etnis dan agama, seorang muslim dari Jawa akan lebih mendapat songkongan popularitas karena mayoritas penduduk Indonesia karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim dari Jawa. Untuk posisi yang tingkatnya lebih rendah atau tergantung dari konteks agama daerah tertentu. Pemimpin politik yang bukan Islam masih mungkin adanya dengan menilik posisi sosial di masyarakat. Ada beberapa kategori yang dapat membangkitkan dukungan di berbagai kalangan masyarakat. Kategori-kategori itu adalah pensiunan, pejabat atau tentara, pengusaha, teknokrat, dan pemimpin intelektual muslim. Oleh karena itu, untuk mempertinggi kesempatan menang dalam pemilu, presiden dan wakil presiden biasanya berasal dari 2 kategori sosial yang berbeda supaya bisa menggapai khalayak pemilih yang lebih luas lagi. Contohnya presiden Indonesia sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, seorang pensiunan tentara dari tanah Jawa, memilih Bapak Budiono sebagai
sebagai pasangannya pada tahun 2009, kepercayaan rakyat pada pasangan ini meningkat karena Bapak Budiono adalah seorang pakar ekonomi Indonesia. Meski Indonesia mengalami kepemimpinan otoritas di masa Soeharto, saat ini pun seorang jenderal masih dapat kepopuleran dari rakyat karena mereka dianggap sebagai pemimpin yang kuat. Sementara itu, Presiden Joko Widodo adalah seorang Muslim dari tanah Jawa dan mantan pengusaha kayu. Ia memilih Bapak Yusuf Kala sebagai wakil presiden pada kala itu. Ia adalah seorang pengusaha, politisi, dan Muslim dari Sulawesi. Di pemilu 2014, Yusuf Kala mempunyai sejarah panjang dalam politik Indonesia, terutama di bidang partai, yaitu yang pernah Bapak Yusuf Kala bergabung dalam partai adalah Partai Golkar. Partai Golkar adalah kendaraan politik lama Soeharto dan menikmati popularitas yang lebih luas di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Presiden Joko Widodo sebenarnya pendatang baru di dunia politik nasional pada awal tahun 2014. Maka pengalaman panjang dalam politik yang dimiliki Yusuf Kala memberi pasangan ini kredibilitas yang lebih besar. Di pemilu 2019 yang juga dimenangkan oleh Bapak Joko Widodo, beliau masih memilih seorang ulama Muslim yang konservatif, yaitu Bapak Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presidennya pada masa sekarang. Pada masa 2019 hingga saat ini. Bapak Ma'ruf Amin dihormati banyak kalangan kaum muslim. Pilihan Bapak Jokowi tepat karena menjelang pemilu 2019 ada banyak ketegangan agama di Indonesia, atau bisa dibilang banyak yang menyimpang di kalangan agama di Indonesia. Setelah pemilu presiden baru yang terpilih akan memilih anggotanya sebagai memilih anggota kabinetnya yang biasanya terdiri dari anggota partainya. Partai Bapak Jokowi sendiri yaitu koalisi dan teknokrat non partai. Partai Bapak Jokowi Widodo sendiri adalah partai PDI Perjuangan. Yang kedua yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
MPR berwenang menyusun atau mengubah undang-undang dasar dan melantik atau memberhentikan presiden. MPR adalah sebuah sebuah lembaga legislatif uh, di ya sebuah lembaga legislatif yang ada di Indonesia, sebuah lembaga legislatif Indonesia yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR yang terdiri dari 500 orang atau 500 anggota bertugas membentuk dan menyetujui undang-undang menghitung anggaran tahunan menghitung anggaran tahunan bersama presiden dan wakil presiden presiden dan wakil presiden mengawasi pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik anggota DPR. Anggota DPR dipilih untuk masa kerja 5 tahun dengan proporsi perwakilan yang adil dan berdasarkan hasil pemilu. Sayangnya DPR mengantongi reputasi buruk karena isu-isu skandal korupsi yang dicap kali dilakukan oleh para anggotanya sendiri. DPD menangani keputusan undang-undang dan isu-isu yang memang berhubungan dengan daerah yang dimaksud. Dengan demikian keberadaannya mampu meningkatkan perwakilan daerah di tingkat nasional. Tiap provinsi di Indonesia memilih 4 calon ketua DPD yang akan bekerja di pemerintahannya selama 5 tahun dari non partai, karena Indonesia memiliki 32 provinsi. Maka jumlah anggota DPD adalah 132 orang atau 132 anggota. Lembaga legislatif punya tugas untuk merumuskan undang-undang dasar. Lembaga ini terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat punya anggota terdiri dari anggota DPD dan DPR. Tugas MPR antara lain yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dan juga melantik serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR punya tugas mengadakan dan mengesahkan undang-undang dasar negara, mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Karena memang sudah tugasnya wakil rakyat sebagai itu, menjadi pengawasan tingkat atas. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mempunyai tugas mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR dan ikut membahas RUU dan melakukan pengawasan pelaksanaan RUU. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.